Ya, teman-teman main balap, apa kabar? Semalam saya yakin Anda pasti kram mata. Satu lihat monitor Abu Dhabi, satu lihat Valencia. Dan yang menyakitkan adalah saat itu saya sedang berkendara nyetir dari Bandung ke Surabaya. Jadi istri saya udah bilang, saatnya berhenti kita makan, Pak. Dan anak saya, Des, kamu makan nggak? Aku bisa makan di mobil kok. Kalau istri saya nggak, harus berhenti karena makan yang aku belinya ada kuahnya. Oh. Iya. Jadi sebentar ya, saya tuh lagi mood nyetir ini. Padahal saya tuh ngitung jam 8 start di mana. Jahat. Sorry ya Bu ya. Akhirnya Kertosono tak 7.40. Dah ambil rest area kan. Yeah. Wah, asik makan gitu. Kok nggak jam 8. Giliran ini startnya bagus sekali ya. Jujur startnya semalam bagus sekali ya. Startnya yang oke ya. Oke ya. Oke, setelah itu anak saya, Pak, besok saya kerjanya di luar kota di Gresik. Jadi sampai rumah aku mau istirahat. Alhamdulillah dapat 3 lap. Udah, itu mobil 140, 160, 140, 120 terus ya. Udah. Wah, alhamdulillah sampai rumah masih nonton, tapi saya tahu bahwa MotoGP juga seru, tapi waktu Sabtu saya pakai kaosnya Jorge Martin ternyata menang. Tapi saya jujur pengen Peko yang menang, jadi kaos saya simpan. Kalau ini Peko menang akan saya pakai hari Senin MotoGP. Jadi kita buka dulu dengan ucapan selamat aja Mas. Nggak usah dibahas, karena nggak nonton juga. Kami nggak nonton, tapi gini nonton MotoGP dengan F1 itu seperti makan wagyu. Jadi waktu dimakan enak sekali, giliran bayar stres. Balapan pertama kita berharap enak sekali, bosen gitu kan. Nah kalau MotoGP kelasnya bakso ya, makan enak seger, pentolnya terakhir aja, baksonya terakhir, kong bayar juga murah kan. Jadi enak. Dan semalam kan juga kita kasih drama pembalap Spanyol lawan Itali. Dan saya jujur, ini Martin Spanyol banyak pembalap F1, banyak pembalap MotoGP, dan semalam yang benar-benar real Spanyol adalah Martin. Separuh nyelonong. Oke, ya, jadi ya selamat kepada Peko, juara dunia lagi ya, di MotoGP. Ducati dominan. Ingat dulu ketika bagaimana susahnya memecah dominasi pabrikan Jepang. Betul. Sampai dulu saya ingat waktu dulu masih aktif liputan MotoGP kan masih tahun 2000-an sampai 2010 lah. Waktu itu pas di Shanghai itu ingat waktu itu Valentino Rossi kesulitan mengejar Casey Stoner di Ducati. Oh, Casey Stoner ya. Kemudian waktu itu Valentino Rossi, kita tanya, Rossi, what do you need to beat Stoner? Jawabannya Rossi waktu itu, saya butuh pistol. Saking jaraknya jauh. Nah, dan sekarang memang benar ya, kadang-kadang hidup itu seperti roda. Betul. Dunia molak-malik. Jadi sekarang pabrikan-pabrikan Jepang yang berantakan, dan sekarang Ducati super dominan. Jadi ya itu dunia bolak-balik. Jadi ya selamat kepada Peko dan Ducati, juara dunia lagi, dan doanya nanti pasti sama seperti F1, moga-moga tahun depan lebih baik. Lebih baik kualitas tontonannya kayak gitu. Jadi ini karena kita tidak fokus ke MotoGP, tapi kita sampaikan terima kasih Mas Dewa sudah tributnya pakai kaosnya. Jadi kita kembali ke F1 dan terus terang pasti seruan MotoGP karena tadi malam itu Bobby Arifin, Om Bobby WA saya bilang apa sah? Ketiduran lap kelima katanya. Tidak boring. Boring. Jadi memang sulit sekali menahan interest ya. Oke lah, ada persaingan Ferrari melawan Mercedes berebut runner-up konstruktor, tapi agak meaningless. Kemudian bagaimana Tsunoda berjuang habis-habisan supaya AlphaTauri ngejar poinnya Williams, ngalahkan Lewis Hamilton. Itu juga kesulitan. Ada drama kecil-kecil, tapi pada akhirnya ini memang musimnya Max Verstappen dan Red Bull. Jadi kalau sudut pandangnya Verstappen, ini perfect ending untuk perfect season, kira-kira kayak gitu. Ya, seasonnya hampir perfect lah. Tapi endingnya perfect buat dia, akan dapat pole position, kemudian menang dan fastest lap ya kalau nggak salah. Jadi hampir lengkap. Fastest lap saya nggak yakin ada, tapi tolong diingetin. Tapi yang jelas dia menang dan menutup ini dengan kemenangan. Dan buat yang lain, moga-moga tahun depan tidak terjadi lagi seperti ini. Karena untuk
untuk sebelum kita baca hasil lomba Mas Yo ya, iya. bacakan betapa perfectnya Verstappen ini. Kalau kita lihat dia kan merayakan pakai donat ini. Iya. Ini Verstappen total memimpin 1000 dari 23 lomba musim ini. Verstappen memimpin 1003 lap. Orang pertama dalam sejarah yang memimpin lomba 1000 lap lebih dalam sejarah F1. Ya dulu balapannya hanya 16-an, tapi bisa memimpin 1000 lap. Itu sama dengan total McLaren memimpin tahun 88. Waktu itu McLaren menang 15 dari 16 lomba. Iya. Tapi 1003 lap tahun 88 itu dibagi antara Alain Prost dan Ayrton Senna. Oh, tidak dominan tidak satu sendirian. orang. Ini satu orang. Iya. Satu orang. Jadi kita belum menghitung berapa lap yang dipimpin oleh Perez. Berdua, ya. 1003 lap. Kemudian Verstappen, ini yang saya sebut perfect tadi ya. Biasanya kita selalu berharap dan menyampaikan, biasanya sehebat apapun juara dunia, dia akan membuat satu kesalahan. Ada jatah salah. Ada jatah salahnya. Jatah, ya. Tahun ini Verstappen menuntaskan semua lomba tanpa menyelesaikan semua lap. Jadi nggak ada darah-darahnya Valentino Rossi ya. Dia dominan tapi kadang di belakang dulu startnya tapi terus nyerang terus dia menang. Itu nggak ada ya. Menang gitu ya. Apapun menang ya. Dia menyelesaikan, jadi dari total semua lap 23 lomba. Iya. Dia menyelesaikan semuanya. Jadi perfect apa itu? Kalau kita sekolah perfect attendance ya, nggak pernah bolos, nggak pernah sakit, ya. Dan semua mata pelajaran dimakan, tidak ada izin ke toilet ataupun izin masuk ke ruang kesehatan atau apa. Ya. Itu sempurna, ngeri. Sering nggak asal lihat, maaf ya, saya lihat nggak misalnya kayak udah dominan aja masih sering ngeluh. Iya, tapi pada akhirnya kita sudah, kalau Verstappen ngeluh, percuma, paling bohong kan. Nggak ngaruh. Saya kemarin juga ngeluh 2 kali kalau nggak salah. Satu, bannya sudah mulai habis. Kedua, ini kok power unitnya ada apa-apa, ini ada caranya nggak? Terus kemudian Red Bull ngasih tahu tekan ini, selesai. Itu bukan karena orang yang perfect nggak, itu cuma acting aja tuh. Ya ada masalah kecil-kecil tapi nggak signifikan gitu kan. Terus apalagi siapa? Apalagi ini sudah 1000, terus apalagi sekarang ya? Dia 19 menang, kali. Dia menang 19 kali, terbanyak dalam sejarah. Naik podium 21 kali, terbanyak dalam sejarah. Jadi ya apalagi ya? Apalagi? Paling banyak dapat bonus. Di rumahnya udah jadi kids station, banyak piala, macam-macam. Ya kan? Red Bullnya sendiri juga ngeri ini, 21 kemenangan dari 22 lomba. Ya. Hanya miss 1 di Singapura, kena Sainz ya. Jadi total hanya 3 pembalap yang menang tahun ini. Verstappen 19, Perez 2, Sainz 1. Itu hebat Sainz ya. Ya Tuhan, ini balapan yang entah kenapa kok kita bisa bertahan podcast tahun ini, Mas Yo. Sorry, ini kita tanya ke teman-teman di sini ya. Bosen nggak gitu? Bosen nggak? Jawabannya pasti bosen. Tapi Max juga ketawa. Lu tambah bosen ketika kita libur. Masuk ya, habis ini libur. Libur 3 bulan lebih ya. Kita juga ngupload kan apa-apa. Ya, itu kadang-kadang orang bosen. Kira ditinggal bosen lagi. Maka ada tagline sekarang, bosen Max tapi tidak untuk Kelly. Bojone Ayu. Terus 14 pole position. Nah, ini agak ngasih Ferrari lah. Ya. Kemudian sprint, dikasih balapan sprint pun ya diambil 5 dari 6. Gila ya. Yang satu kena Piastri tapi ya. Kemudian hebat. 30 total podium. 11 fast lap dan 860 poin, terbanyak dalam sejarah. Oh ya, Max tadi juga selisih poinnya 290 dengan Perez, itu juga terbanyak dalam sejarah. Tapi kita harus terima kasih kepada Perez saya. Kalau Perez ini memang pembalap yang hebat juga. Rakus juga di podium, gimana apa nggak tambah bosan gitu kan? Tapi alhamdulillah Perez ini kan pemain sepak bola, diambil untuk balapan Formula 1, jadi ya dia sering ngejar cari penalti. Hobi dapat penalti itu. Ini untungnya ini tidak ada 2 pembalap ya, bukan berarti Perez bukan kelas A maksudnya. Tapi kalau ini dengan mobil ini, lalu pembalapnya seperti Hamilton, Rosberg atau Senna Prost. Ini lebih mengerikan lagi, ini 100% kemenangan ini. Tapi ya mungkin juga lebih dramatis juga karena ada pertarungan intratim itu. Tapi yang jelas ya udahlah, ini kita segera bahas balapan Abu Dhabi dan musim 2023 dan kita move on dan kita semua berdoa semoga Tuhan tahun depan tidak seperti ini ya. Ya tidak harus seperti 2021, tapi juga
jangan seperti tahun ini dan tahun lalu. Ada dramanya lah kan. Tahun berapa itu yang ada 8 lomba pertama, 8 pemenang itu kan lebih menarik. Iya, betul. Lebih menarik dibicarakan. Nah, ini kita bahas hasil masuk ya. Iya. Top 10, Verstappen tadi sudah dibahas, dominasinya perfect ending. Leclerc sekali lagi, Leclerc ini nggak menang lagi musim ini. Berarti dia 4 musim terakhir 3 musim nggak menang ya. Iya, padahal dia juga selalu dapat kayak pole dan sebagainya. Tapi selalu melakukan kesalahan ya. Atau kesalahannya diambil sekarang terus ya semuanya. Moga-moga tahun depan baru dibalik ya. Semoga. Russell yang kemarin berjuang untuk posisi konstruktornya Mercedes sampai bertanya-tanya aku harus ngapain lagi. Hamilton di mana supaya memastikan peringkat 2. Kayaknya dia ada bonus kalau dapat nomor 2 itu, makanya bonus tambahan. Dan sulit percaya ini baru 2 kali ini Russell naik podium musim ini. Tapi kan kalau lihat di media saya baca Russell bilang bahwa ini adalah tahun tersulit saya, terjelek saya gitu loh. Dan saya juga ngomong sombong banget, kamu di Williams gaji berapa? Makanya. Sombong-sombong, Rek. Di Williams dulu kayak gimana? Kamu gajinya berapa? Bertahun-tahun itu. Ya. Kemudian Perez yang kena penalti 5 detik sehingga akhirnya tetap nomor 4. Nanti kita bahas itu tabrakan dengan Norris itu layak penalti atau menurut saya layak karena waktu itu dia tidak memiliki apex-nya ya. Jadi kalau nyalip itu kan dia diokekan kalau dia posisinya hidup di depan mobilnya mau disalip, tapi waktu di apex itu saya kira Norris sejajar. Kalaupun sejajar Norris ada di dalam, jadi Norris yang punya tikungan. Tapi Perez kan juga berkelit, kan saya udah di depan katanya. Alibinya dia lupa kalau bisa ada VAR ya kan. Kan kameranya banyak itu dia. Jadi ya seperti itu. McLaren Norris 5, Piastri 6. Ini saya sempat kecewa banget waktu qualifying karena berharap Norris bisa di depan. Karena memang kalau lihat babak latihan tanda-tandanya Norris yang bisa menantang. Jadi kecewa banget ketika Norris start nomor 5. Karena itu ya melebar itu ya. Ngepot itu ya betul. Dan Norris ini kan kalau bisa menang akan ending yang baik buat saya pribadi. Tapi memang McLaren tahun ini terlalu banyak bikin kesalahan saat qualifying, baik Norris maupun timnya dalam menentukan kapan keluar, kapan dan lain-lain. Jadi mungkin nggak layak menang juga. Tapi setelah melihat lomba, bannya McLaren kayaknya lebih boros dibanding yang lain. Jadi ya mungkin nggak layak juga untuk menang. Jadi ya mungkin ini menghibur diri nih. Ya ini bukan hasil yang buruk, tapi juga mungkin bisa lebih baik sedikit. Apalagi pit stopnya kemarin ketika adu pit stop, wah McLaren kan 1,8 detik jago ya sekarang ya. Tercepat dalam sejarah dunia gitu kan. Ternyata kemarin malah ketika adu pit stop lawan Mercedes malah kalah bikin kesalahan. Jadi ya oke lah. Nah, Alonso menutupnya dengan poin bagus. Om Bobby Arifin punya catatan khusus. Kenapa sah? Aku rasa Alonso akan ke Red Bull menggantikan Perez. Itu tidak ada gosip lainnya, itu omongannya Om Bobby. tapi kita jujur ya, kita tahun ini terhibur Alonso juga loh ya. Betul. Khususnya di awal tahun lah. Awal tahun dan tadi malam pun juga sebenarnya kan dia break testing Hamilton. Dia memang kalau disuruh defend luar biasa. Iya betul. Kalau di defend luar biasa. Tsunoda sempat ngasih entertainment, sempat mimpin. Pembalap Jepang kedua dalam sejarah yang memimpin F1 setelah Takuma 1. Oh iya pernah ya? Semalam sempat mimpin ya? Iya sempat memimpin, tapi akhirnya gagal. Dia butuh finish nomor 6 kalau nggak salah. Karena kalau poinnya Alfa Tauri dengan Williams itu sama, yang dapat Alfa Tauri. Karena posisi finishing lebih baik. Tapi pada akhirnya tetap Williams yang nomor 7. Tapi Tsunoda ada berjuang dan dapat gelar Driver of the Day. Luar biasa ini Tsunoda ini. Anda tahu semua, saya termasuk yang nggak suka Tsunoda, tapi belakangan mulai agak appreciate. Kemudian Lewis Hamilton ya relatif non-faktor kemarin ya, tidak terlalu bersinar. Betul. Kemudian ya Stroll mendapatkan poin. Nah, Stroll juga bagus ya, mulai bagus ya, lumayan ya. Lebih konsisten lah sekarang. Sudah melupakan tenis rasanya. Tidak jauh-jauh amat dari Alonso sudah. Ya. Nah sekarang kita baca klasemen akhir pembalap. Verstappen 575, Perez 285, tadi 290 poin terjauh dalam sejarah F1. Kemudian Hamilton secara luar biasa masih bertahan di nomor 3. Iya, dengan usianya dan dengan performa belakangan yang menurun, ternyata masih nomor 3. Nah, yang seru ini kan yang Alonso, Leclerc, Norris, Sainz ini kan. Iya. Sainz yang melorot banyak ini. Wow. Langsung ke peringkat berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 langsung ke 8. Norris juga walaupun naik, tapi Norris kemarin kalau bisa di depan Russell, dia akan bertambah poinnya, dia bisa nomor 4. Iya.
Tapi ternyata Alonso yang nomor 4, luar biasa nih. Alonso terakhir nomor 4 masih di Ferrari kalau nggak salah. Tahun 2012 atau 2013 teman-teman ngingetin. Jadi Alonso dengan Aston Martin bisa peringkat 4 itu luar biasa. Ini peringkat 3-4-nya umur 40-an masuk nih. Hampir 40 lah ya. Hamilton 38, Alonso 40-an, Perez juga senior 33 dari 4 atas ini senior banget. Wih, iya benar Perez. Oh, ini grup rematik gitu. Tapi konsisten. Konsisten poin ya. Sangar. Gak angin-anginan kayak anak muda ya kan. Kemudian Leclerc dan Alonso poinnya sama, tapi kan Alonso banyak banget podiumnya ya. Gak ketawa aja. Gak yang merasa muda daripada saya. Jadi gak angin-anginan kayak anak muda. Yang orang tua bang gampang kena masuk angin. Iya langsung Piastri luar biasa ya. Rookie of the Year ya. Saingannya tidak terlalu berat, tapi dan masuk 10 besar loh peringkat 9 ya, itu luar biasa. Stroll akhirnya mengamankan peringkat 10. Nah sekarang klasemen konstruktor ini juga lumayan seru. Red Bull 860 poin. Gila, selisihnya 400 lebih 451 dengan Mercedes. Ini hanya selisih 3 poin Ferrari dan Mercedes. Sedih ya. Ini kalau poinnya sama kemarin Ferrari yang di atas karena Ferrari punya menang. Iya betul. Ferrari punya menang. Jadi kalau dibilang selisih uang hadiah ya mungkin bisa jadi 10 sampai 20 juta dolar, tapi untuk Mercedes dan Ferrari mungkin nggak terlalu signifikan ya. Tapi ya dan mungkin toh sama-sama nggak akan 10 tahun lagi nggak akan ada yang ingat siapa nomor 2 siapa nomor 3 mungkin. Iya, cuman kan kalau kita lihat kan dominasi Mercedes yang begitu kuat itu kan ya selisih 3 poin kan sedih juga itu. Tapi ke atasnya jauh banget itu kan. Jauh banget. Dan kalau kita tahu aturan cost cap dan aturan pembatasan uji coba, kan mungkin lebih baik nomor 3 dengan uang banyak daripada nomor 2 dengan uang banyak. Jadi mungkin Ferrari moga-moga bisa memanfaatkan selisih jatah uji coba dan pengembangannya untuk bisa melompat bukan hanya ke nomor 2 tapi ke nomor 1. Ya, ini tapi pengeluaran Ferrari paling banyak loh. Ini Ferrari itu diam-diam 2 pembalapnya selalu menghancurkan mobil loh. Banyak loh, bener loh. Ini paling banyak loh ini, bener nggak? Ini paling banyak loh pengeluaran boros loh ini. Iya kan? Karena saya baru tahu ya kenapa logonya Racing Horse, kuda yang jingga itu baru tahu. Porpoising itu ternyata sudah dari dulu. Cuman yang kelasnya kalau sekarang kan gini-gini. Kalau zaman Ferrari masuk balapan Formula 1 itu prosesnya gini, jedek. Nah gini terus diam aja dia. Atau maksudnya ngelompati pagar pembatas kalau mau nabrak. Kemudian McLaren 4, ya sesuai target ini. Sesuai target. Setelah awal musim yang begitu hancur, ternyata jadi kekuatan kedua sebenarnya di hari musim, tapi tidak cukup waktu untuk mengejar Mercedes dan Ferrari. Tapi minimal mereka punya fondasi yang kuat, dan McLaren barusan memperpanjang kontrak dengan Mercedes, tetap memakai mesin Mercedes sampai 2030. Lama juga ya. Lama. Jadi ini dia akan stabil ya, karena kan regulasi mesin sekarang juga tidak seperti dulu kan, maksudnya antara pabrikan dengan yang enggak kan sama mesin. Sama betul tahun ini. Jadi aku lebih baik stabil aja lah kayak gitu. Tapi insinyurnya yang merancang mobil itu yang memang harus kuat ya saya. Harus kuat. Dan itu rasanya McLaren tahun ini kelihatan luar biasa loh. Dia nemu caranya kan. Iya kan? Dan kalau kita bicara momentum, jadi momentum tahun ini akan kebawa minimal di awal musim depan, harusnya McLaren bisa membawa momentum ini ke musim depan, moga-moga. Walaupun awal tahun sempat stres ya, masalah rem, awal tahun ini kacau banget, tapi kan fondasi dia jauh lebih baik sekarang. Dan dia kayaknya tahu caranya, karena karakter mobil dia paling mirip dengan Red Bull. Di mana Red Bull cepat, di situ dia cepat. Cuman masalahnya ada karakter handling atau apa kecil-kecil yang mereka belum bisa selesaikan, khususnya mungkin soal suspensi ya, karena kekuatan utamanya Red Bull menurut saya di suspensi dia. Dan solusinya lebih cepat dibanding Mercedes yang duitnya banyak. Betul. SDM-nya banyak bagus-bagus ya kan? Ya kan? Itu full pabrikan kan ya. Ini McLaren ini kan tim yang barusan recovery dari masalah keuangan, jadi mereka seperti dibilang Norris, kita punya masa depan yang lebih jelas sekarang kayak gitu. Nah, Aston Martin juga melompat. Walaupun kehilangan momentum. Kita lihat tahun depan apakah masih bisa seperti musim ini. Di atas kertas sulit, tapi mereka punya Alonso kalau nggak pindah kayak gitu. Alpine no man's land ya, ke atas enggak, ke bawah enggak, dia balapan dengan diri sendiri ini. Padahal ini pabrikan ini ya. Ini pabrikan. Nah ini kita lihat tahun depan seperti apa. Kalau ngelihat tanda-tandanya kayaknya biasa-biasa aja, tidak ada gebrakan untuk musim depan. Ganti manajemen lagi di atas. Kemudian memang ada investor-investor kayak Hollywood yang masuk. Tapi kan kita lihat nanti seperti apa. Nah yang seru ya belakang ini Williams berhasil hanging on di peringkat
7 dengan 28 poin, AlphaTauri 25 hanya 3 poin sedih. Ya. Dan ini akan kita mengucapkan goodbye kepada nama AlphaTauri karena tahun depan namanya ganti, kayaknya jadi Racing Bulls. Gosipnya Racing Bulls, terus ada sponsornya. Kerjasama dengan pemerintah Madura, Sampang atau mana? Oh iya, logonya bukan banteng ini, tapi karapan sapi nanti. Iya kan, sapi ya betul. Kemudian Alfa Romeo juga nggak ada lagi nanti karena kan kontrak namanya habis dengan tim ini, dan tim ini tahun 2026 jadi Audi. Jadi kemungkinan tahun depan akan kembali namanya jadi Sauber. Seneng nggak sah ganti nama yang klasik-klasik muncul gitu? Nggak hilang sama sekali gitu? Saya selalu menganggap ini Sauber sih dari dulu. Jadi nggak terlalu masalah. Dengan seri mobilnya C ya kalau salah ya? Iya kan? C itu kan nama istrinya Peter Sauber, Christine kalau salah ya. Oh iya. Makanya kalau saya ditanya mobil C1, C2, C3, C4, C5, yang paling enak yang mana? C4. Itu varian padi itu. C4 ya. C4. Betul kan? Wah, ini yang tahu orang Bantul. Orang lama. Ya, Haas. Juru kunci ya memang tidak terlalu menggebrak musim ini. Ya. Jadi ya ini rangkumannya, dan kalau kita lihat kembali ke kelas 2023 ini, hampir semua tidak akan ada perubahan untuk musim depan, kecuali mungkin Logan Sargent nanti ini yang mungkin ya. Masih ketika ditanya Williams ditanya seperti apa, jawabannya dia sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Ya, dia nggak spesifik bilang kita lihat seperti apa, tapi tanda-tanda omongannya nggak komit gitu. Jadi ini nggak ngaruh dengan tiga balapan di Amerika, nggak ngaruh oleh Williams. Sudah nggak ngaruh. Kayaknya sudah nggak ngaruh, kan apapun at the end of the day kan bukan pembalapnya dari mana, tapi performanya seperti apa. Kayak dulu Ferrari kan selalu pengen ada pembalap Itali, tapi pada akhirnya suksesnya dengan pembalap Jerman dan sekarang punya pembalap Monaco dan Spanyol. Jadi ya kenapa ngambil Pecco aja, kan orang Itali. Valentino Rossi balapan mobil sekarang. Iya ya. Itu temannya Son ya? Ya kayaknya tahun depan setim dengan Son, kita lihat nanti itu. Wah, sering datang lah kalau itu. Jadi itu balapannya, dan sekali lagi selamat kepada Max Verstappen. Tadi sudah kita bahas banyak di awal, musim yang semoga tidak terulang lagi di masa mendatang karena F1 sedang naik daun, valuasinya sedang tinggi-tingginya. Kalau tahun depan mengulang aja seperti ini, saya nggak tahu nanti rating atau apa di F1 akan seperti apa. Kita ingat waktu zaman dominasi Mercedes, betul, sebelum diakuisisi oleh Liberty Media, sempat di Eropa sendiri sempat turun 30%. Di Eropa sendiri, apalagi di Indonesia sudah nggak ada lagi tayangan terestrial ya, TV gratis. Di Eropa juga sudah terlanjur nyetirnya mahal, penonton harus bayar untuk nonton. Kalau sekarang mungkin kita terbiasa dengan streaming, tapi zaman Mercedes dominan itu kan masih transisinya. Dan waktu itu Liberty ngambil tahun 2016-2017 itu mungkin saat valuasinya sedang F1 sedang anjlok kan. Jadi belinya murah ya? Belinya relatif ya. Kita pikir dulu mahal ya, berapa? 2 atau 4 miliar dolar. Kalau dilihat sekarang ya murah. Pinter juga Liberty ngambil di saat rating F1 sedang turun-turunnya. Mereka poles, sekarang valuasi F1 sedang tinggi-tingginya. Jadi ya dominasi itu efeknya bisa seperti itu. Bisa menurunkan value sebuah kompetisi. Termasuk MotoGP, ingat waktu Mick Doohan dan Honda dulu luar biasa dominan. Hampir hancur kan MotoGP. Waktu itu masih GP500 ya. Hampir hancur, butuh waktu dan butuh ada perseteruan, gimmick pun belum tentu menolong, tapi yang utama kan persaingan di lintasan, produknya kan. Nah, F1 kan mungkin setelah dominasi Michael Schumacher sempat seru, kemudian dominasi Lewis Hamilton dipatahkan dengan seru sekali oleh Max Verstappen kan 2021. Atau ada yang masih ganggu Nico ya waktu itu ya. Atau intra-tim ya. Iya kan, antar timnya masih oke terus lah gitu ya. Nah, moga-moga nanti tahun depan tidak seperti ini. Mungkin penting juga punya musim seperti ini, kenapa ada catatan sejarah yang luar biasa, tapi jangan terus-terusan kan. Tahun-tahun ini 23 lomba ya. Tahun depan sama kan, bisa 24 malah kalau nggak salah, ada China kembali, Tiongkok. Ya moga-moga nggak dominan seperti inilah. Kan kalau nggak
podcast ini gambarnya nanti Verstappen terus thumbnailnya. Ini sebentar ini saya lihat dari tadi Asa ini pesimis. Tonton tolong dibuatkan jadwal ya, kita bikin doa bersama ya, online ya. Doa bersama main balap ya untuk balapan tahun 2024. Podcast pertama 2024 kita nanti mengundang Ustadz Mas Dewa. Oke ya. Doa dulu di sini. Ustadz yang tahu balapan Iya. Seru loh. Kalau ditayangkan TV itu kalau politik kan juga ada ustadz yang pintar mengenai kehidupan yang berkaitan dengan politik gitu ya. Kita cari yang nanti kita undang ustadz, pastor semua lah, pokoknya doa semua agama supaya musim F1 tahun depan tidak seperti sekarang. Iya. Jadi ya, tapi lucu juga ini foto, saya nemu foto ini lucu banget, minum kan non alkoholik kalau di Abu Dhabi kan. Oh iya betul. Sirup ya. Nggak tahu minuman apa lah, kayak di supermarket di Indonesia juga ada lah. Jadi minum gini lucu juga fotonya, kayaknya lega semua sudah berakhir. Ini musim yang panjang apapun, musim terpanjang kan. Panjang bagi yang kalah. dan jadi ya khusus bicara soal Ferrari tadi, Leclerc ya kita tahu dia superstar, cuman kalau dia tak kunjung menang lagi ya dan tahun ini pada akhirnya memang poin dia lebih banyak daripada Sainz, tapi Sainz yang menang. Itu yang akan dikenang. Ya. Kita semua mungkin nanti beberapa tahun lagi kalau ditanya musim 2023 kan malas membahasnya karena dominan luar biasa. Tapi kalau disuruh ingat, ada lomba yang kamu ingat nggak? Sainz waktu menang di Singapura. Karena gampang, ngingetnya paling gampang. Coba tahun sebelumnya, zaman dulu masih kayak Asa bilang Alain Prost apa. Mungkin kita bingung juga ya kadang-kadang ya. Ini yang diingat tahun 88 itu, yang diingat justru waktu Monza tahun 88 ketika McLaren nggak menang. Karena yang menang waktu itu kalau nggak salah namanya Alessandro Nannini, Benetton. Jadi malah yang menarik, yang diingat adalah yang tidak dimenangkan oleh yang dominan. Itu kenyataan hidup. Dulu kita pengen yang anti dominasi ya, kita pengen ada yang matahkan Mercedes. Begitu ada yang matahkan, kita pengen yang matahkan itu dipatahkan lagi. Oleh siapa? Pokoknya kalau penonton kan inginnya seru sah. Iya kan. Nah ini ya Ferrari. Bagaimana dengan Ferrari sah? Ya moga-moga Ferrari, apapun ini tim paling bersejarah, tim yang punya sumber daya paling besar, termasuk moga-moga mereka bisa. Kalau kita lihat trennya tengah musim sampai akhir kan kayaknya lebih stabil ya Mas. Iya betul. Di awal musim masih ada sisa-sisa bagongnya, tapi ending-endingnya sudah mulai membaik. Walaupun kemarin ada yang mempertanyakan juga, Sainz kok pakai ban hard lagi. Terus kalau ditanya kan dia pasti harus pit stop lagi tuh. Iya. Ya kan kita nunggu safety car katanya. Oh jadi masih berharap safety car ya? Ya kalau enggak dia didiskualifikasi. Jadi ya padahal poin yang dia pegang itu kan sangat penting. Penting. Ya. Kalau dia bisa di depannya Hamilton, mungkin situasinya agak berubah karena di depannya itu kan dapat tambahan poin dan mengurangi lawan. Nah, jadi kemarin ya memang dia startnya di belakang sih setelah kecelakaan segala macam dan memulai dengan hard. Tapi kenapa nggak, sudah tahu yang lain bakal komit 2 stop, kenapa nggak sekalian 2 stop dari awal tapi digas dari awal. Tapi ya itu, ini kan gampang ngomongnya, ketika eksekusinya kan nggak semudah itu juga. Mungkin ada faktor-faktor yang mereka tidak yakin soal pemakaian ban dan lain-lain. Tapi yang jelas Ferrari ya memang peringkat 3, tapi peringkat 3 imbang dengan Mercedes. Itu Ferrari sangat agresif di awal ya. Oh iya, keren sekali. Sangat agresif di awal. Keren sekali. Tapi ya ternyata kan itu harapan semu ya, karena setelah itu Verstappen tinggal manage pace saja gitu. Enggak, ini pas balapan ini apa yang terlintas di Asa ketika DRS ya boleh dipakai. Dan kita lihat mobil Ferrari kompetitif sekali ngelawan Red Bull. Ini kan asik sekali ya rasanya ya. Waktu itu sempat berpikir gitu, wah ini nanti kalau ada DRS dia akan nyalip kayak gitu kan. Iya. Tapi kemudian saya pikir Verstappen ini kan menghemat ban di awal, dia nggak mau maksa. Sedangkan Leclerc tanda kutip menghancurkan bannya di awal. Karena nempel terus ya. Karena dipaksakan untuk ngambil pimpinan kan, dia akan memakai bannya lebih. Apalagi saat awal pemakaian ban itu kan kayak harus panasi gitu ya. Dirawat ya. Dirawat supaya kondisinya lebih baik. Jadi ya ada risiko itu juga. Tapi kemudian setelah 1-2 lap Verstappen ada momentum untuk lari ya, iya kan? Pas habis itu tapi keren ya, ada momentum untuk lari, tidak bisa ke tempel itu keren juga saya. Dijauhin sama dia, selesai sudah, akhirnya balapannya berakhir dan ya game over. Maksudnya ini ending yang perfect untuk Verstappen. Kemudian ya Russell dramanya ya waktu pit stop tadi kita bahas. McLaren yang seharusnya pit stopnya paling cepat malah kedahuluannya bikin kesalahan kan, tidak bisa ganti ban. Cuman saya pikir ya ini hasil yang layak lah ya, karena memang
McLaren ya terlalu mungkin ekspektasi saya terlalu tinggi sekarang terhadap Norris dan McLaren. Jadi ketika ini terjadi ya ada kecewanya lagi, tapi ya memang dalam kondisi ini Mercedes dan Russell sedang fight-fightnya gitu, karena dia benar-benar ingin mengamankan posisi 2 konstruktor. Jadi dalam konteks ini salut kepada Mercedes gitu, walaupun hanya peringkat 2 tapi mereka fight dan khususnya Russell sampai dipikirkan posisi gimana. Termasuk Leclerc juga mikir kan, aku perlu menahan ini nggak, aku perlu mundur nggak, kayak gitu. Jadi kedua tim ini sama-sama memikirkan posisi, karena sama-sama 2 di depan dan 2 di belakang. Yang 2 di belakang ini joker semua, kita nggak tahu mana yang aman ini gitu. Jadi ini komunikasi di Formula One ini perlu dipertahankan ya saya. Jangan sampai kita tahu lawan kita di mana. Jadi harus kembali ke markas, tanya balik. Kalau tahu kan jadi nggak seru. Nggak ada komunikasi kan. MotoGP kan nggak pakai radio masuk. Jadi kadang-kadang kalau ada tim order agak susah di situ. Tapi kalau kan pakai pitboard gitu. Nah, kalau F1 kan dia bisa ngomong, dia bisa tahu Lewis di sini kamu harus begini, kamu harus begini, dia tahu semua. Jadi kalau MotoGP kan kadang-kadang ada pesan di di dashboard kan. Iya, cuman ya gimana bacanya kayak gitu kan. Itu teknologinya adalah kalau F1 ini sudah pakai radio ngomong, MotoGP itu masih pakai pager. Masih pakai pager dia. Pakai dukun, pakai sikatan-sikatan kayak gitu. Iya. Tapi menarik ya, saya kenapa nggak pesan suara aja ya? Ya kan bisa kan pesan suara. Teknologinya kan sudah bisa gitu. Iya. Dan ya ini persaingan, jadi ya Russell sekali lagi ini baru podium keduanya musim ini, dua-duanya peringkat 3. Setelah tahun lalu berhasil mencuri 1 kemenangan, ya kita lihat nanti apakah dia benar-benar penggantinya Hamilton, karena kan masih harus berpasangan dengan Hamilton nih setahun 2 tahun ke depan. Iya. Dan lihat mobilnya nanti, kalau mobilnya memang kompetitif kita nggak tahu juga nanti Hamilton di mana. Mobilnya Mercedes termasuk yang tanda tanya kan tahun depan, karena dia yang konsepnya nyeleneh sendiri dan sampai akhir tetap nggak klik gitu, dalam artian nggak meyakinkan 100% gitu untuk bisa nyodok ke depan. Asa tadi nyinggung masalah konsep mobilnya Mercedes yang berbeda. Ya kalau Mercedes memang timnya kan utuh, timnya ya, desainernya utuh ya. Kalau yang lain kayak tadi Asa bilang ini punya McLaren mirip dengan Red Bull, sangat mirip. Memang ada bocoran orang Red Bull yang pindah ke situ kan? Ada kalau salah ya. Ya dulu tapi nggak juga, tapi konsepnya memang ya semua udah contek-contekan semua sih kayak gitu. Yang pindah dari Red Bull nanti malah yang di Ferrari kan, yang kita tunggu tahun depan. Yang di Ferrari. Jadi kita lihat nanti. Tapi yang di McLaren ya benar. Ada kan? Podromo ya, saya lupa namanya ya. Ya itu termasuk desainer juga kan? Itu dulu desainernya Red Bull, maaf ya. Betul ya. Itu dulu membantu Red Bull waktu Vettel dominan. Ya itu di situ. Ini yang ditakutkan Ducati sekarang ya. Jangan sampai mekaniknya juga hilang juga. MotoGP lebih sulit ya, karena kan mungkin elemen aerodinamikanya nggak sekompleks. MotoGP itu kan kayak harus pas antara sasi dengan dengan aero, dengan bentuk pembalapnya, dengan gaya pembalapnya, dengan bannya. Martin kan komplain soal bannya nggak cocok buat dia segala macam. Lebih kecil-kecil, jadi lebih kayak jahitan utuhnya bagaimana. Kalau F1 itu kan ketika ada aerodinamika yang dominan, dia bisa mengalahkan mesin. Ketika ada MotoGP kan aerodinamika tidak dominan, jadi tidak seperti F1. F1 ini aerodinamika sangat dominan. Jadi ya kita lihat. Moga-moga nanti tahun depan, yang kita harapkan kan semua sama, tahun depan seru, itu aja. Terus ya McLaren apapun endingnya luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi kayak kalau lihat musim ini tuh awal musim dengan akhir musim kayak tim yang berbeda kan. Di awal musim dekat juru kunci, di akhir musim dekat Red Bull. Dan mereka punya 2 pembalap yang istimewa ya. Walaupun mulai ada tanda-tanda Norris ini overdriving ya. Mungkin karena under pressure dari Piastri. Tapi luar biasa ya. Tapi itu baik ya. Iya, tapi kan gini saya tuh kadang-kadang kan sangat awam ya. Ini talent apa namanya? Talent scout apa ya? Nyari bakat itu. Iya. Talent scouting ya. Iya. Bagaimana Piastri diambil masih muda dan kita punya Ricciardo waktu itu. Iya. Ini kan membalikkan semuanya. Saya kan baru gila ya, memang hebat anak ini ya. Ya, dan mereka para engineer, para bos-bos tim ini kan punya data yang kita tidak bisa lihat. Kayak bagaimana mereka menilai Ricciardo dengan menilai Piastri misalnya. Cara ngambil tikungannya, kapan dia ngerem, data. Kan kalau kita lihat data komputer di belakang itu, kita bisa lihat setiap gerakan kakinya pembalap ini, dan itu efeknya ke aerodinamika bagaimana. Kalau ngegasnya kecepatan, kurangan itu kan ada data semua ya? Ada data semua, nggak bisa bohong. Pembalap tuh nggak bisa bohong. Jadi satu lagi tapi kan ada juga yang ngomong,
selalu ada kata-kata dia lebih alamiah, kata-kata itu loh saya. Menurut saya kan, wah ini Tuhan, ini anugerah. Lebih alamiah itu adalah gini, ada pembalap yang memang kayak saya ini bukan tipe yang sangat talented di dunia olahraga. Saya harus latihan keras, harus berusaha keras sebelum bisa nyaingi teman misalnya kayak gitu. Tapi ada yang nggak usah latihan dia langsung bisa. Nah yang naturally talented itu kalau dilatih dikasih arahan akan jadi lebih istimewa lagi. Jadi ada dinding batasnya akan jauh lebih tinggi kayak gitu, atapnya. Nah ada mungkin banyak ini ya, masuk balap itu kan mahal masuknya. Nggak semua bisa masuk balapan. Ada pembalap yang butuh waktu untuk adaptasi dan belajar. Kenapa? Karena dia akan diajari, kamu kalau ngeremnya 5 meter lebih jauh mobilmu akan begini, kamu kalau ngegasnya 2 meter lebih cepat atau 1 meter lebih cepat mobilmu akan begini. Itu bisa dipelajari. Kalau dia punya kemampuan intelektual, walaupun natural talentnya nggak seperti yang lain, dia mungkin akan bisa ke sana. Tapi mungkin ada yang alami kayak kamu nanti nggak, aku udah tahu. Itu mungkin ada juga ya kayak gitu. Aku tadi 5 meter kurang dekat, 1 meter, itu ada juga yang seperti itu. Itu yang namanya natural talented. Jadi dia kayak Senna dulu bisa ngalahkan data. Ngalahkan data. Dulu ada cerita sangat terkenal, Ayrton Senna itu kan jujur pembalap zaman dulu latihannya nggak seperti pembalap zaman sekarang. Kalau sekarang kan latihan fisiknya, programnya segala macam itu lebih detail. Pembalap zaman Ayrton Senna 90-an, 80-an itu kan lebih, kalau liburan ya liburan kayak gitu. Dia nggak akan lari, dia nggak akan latihan fisik seperti sekarang. Walaupun tuntutan fisiknya juga besar kayak gitu. Nah, Senna dulu tuh terkenal kalau liburan nggak mau diganggu. Oh, jadi benar-benar sudah di luar Formula One. Jangan ganggu saya. Tapi di hari pertama uji coba tiba-tiba 2 detik lebih cepat daripada temennya. Gila ya. Ya itu namanya natural talent. Dan Senna tuh bisa dibilang gini. Engineer-nya bilang batas waktunya segini. Kalau kamu bisa perfect di tikungan ini nanti lap time-mu segini. Dia bisa lebih cepat daripada simulasi komputer. Ya itu, tapi mungkin komputer zaman dulu nggak secanggih zaman sekarang. Iya, masih pakai DOS itu, pakai WS itu. Tapi ada memang yang naturally talented seperti itu. Dia nggak perlu diapa-apain, dia sudah cepat ya gitu. Nah, semakin tinggi talentanya, semakin di-develop, dia akan semakin hebat. Jadi itu yang kita jelas dua-duanya ini istimewa sekarang. Kalau di MotoGP menurut saya yang paling alamiah ya Marquez. Dikit-dikit ke alam, balik ke alam, dikit-dikit jatuh ke alam. Alamiah. Tapi Marquez itu ngeri ya, maksudnya. Ngeri. Risk takingnya terlalu kuat. Dan kita sudah tahu dia pasti sudah punya masalah saraf itu kan, karena penglihatan segala macam. Iya, tapi maksa terus gitu. Eman ya, sayang sekali ya. Kan kalau kita tahu olahraga full kontak ya kayak tinju, American football kan banyak kasus-kasus ketika usianya sudah. Mohon maaf, Muhammad Ali punya Parkinson. Kemudian banyak mantan pemain NFL American football itu bunuh diri di usia 50-an. Karena dia sudah nggak tahan dengan sakitnya. Jadi ada gangguan di otak, gangguan di badannya itu. Jadi itu mengerikan ya. Dan di dunia balap MotoGP kira-kira Marquez yang paling banyak ini Marquez sih saya jatuh ya. Saya dulu ini jauh sebelum era podcast dan internet begini, tapi kita dulu kan sering MotoGP Mas Yo ya. Saya juga masih sering liputan MotoGP. Saya dulu pernah mungkin yang tua tanda kutip tahu yang namanya Alex Barros. Oh, tahu. Ya, pembalap zaman dulu. Saya dulu pernah masuk di garasinya Barros, ditunjukin sama dia foto dia dioperasi. Dia tuh nunjukin fotonya kakinya itu, ini anggap aja ini lutut, ini kakinya ya. Kakinya tuh dibelah, dibuka ke kanan ke kiri, terus ini dikasih baut-baut semua. Kemudian itu kakinya ditutup lagi. Ditunjukkan ke saya fotonya itu, aduh ya ampun, dia bilang, ini loh ngerinya jadi pembalap MotoGP. Ya. Pembalap Grand Prix ya. Jadi ya, Iya, makanya kan kalau kita lihat teman-teman itu kan patah tangannya, kakinya tuh gila ya, di MotoGP itu biasa gitu ya kan. Dan teman-teman mungkin juga bisa melihat kalau MotoGP itu memang kenceng, tapi kan bajunya ada pelindungnya. Tapi kan nggak bisa melindungi semua itu. Iya, yang kita rasakan ya teman-teman kalau kita di Sepang waktu Asa ngajak dengan waktu itu masih SRBC sepedaan di sana. Itu kan banyak teman-teman Surabaya itu yang saya pikir jatuh, ternyata acting cuma di foto. Kenapa? Merasakan bagaimana Valentino Rossi jatuh. Tapi itu ternyata kan kerakal, batu-batu itu kan, ya kan tajam sekali gitu kan. Nah, menurut saya kan ini juga luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau beda dengan sepeda loh, sepeda lebih sangar loh. Langsung kulit ya. Sepeda lebih kulit loh. Dan kecepatannya 100 loh. Iya kan? Ya kalau turunan bisa 100 lebih ya. Nah ini sprint 70-an ya, 70-80 ya. Sepeda loh itu. Ya dia ini ya kembali ke McLaren Mas Dewa. Jadi ya moga-moga McLaren juga karena mobilnya oke banget. Tinggal
Norris bilang ada karakter-karakter kayaknya itu terkait dengan suspensi, tapi harusnya mereka bisa atasi. Aston Martin juga sama, Mercedes juga sama. Ini dua tim mesinnya sama semua ini. Aston Martin, Mercedes, McLaren mesinnya sama semua. Ada ini Liga Mercedes di sini. Plus satu lagi, ya ini Liga Mercedes juga. Ya, ini Williams yang Albon, selamat, Anda memang bintang ternyata, tinggal timnya aja bisa improve atau tidak. Peringkat 7 dan tinggal menunggu gebrakan apa yang bisa dibawa lagi oleh James Vowles ini ke Williams. Dengan segala keterbatasannya. Dengan segala keterbatasannya, tahun ini dia berhasil menstabilkan tim ini dan membawa performanya naik. Karena mobil ini secara downforce terburuk di F1, itu sudah diomongin. Cuman dia memang punya kemampuan di trek lurus yang hebat. Berarti intinya mobilnya lurus, nggak mau belok lah, intinya kayak gitu. Jadi dengan keterbatasan ini mereka memilih trek-trek mana yang memang itu harus dapat poin dan bisa dioptimalkan. Dioptimalkan bisa. Dan Albon bisa mengoptimalkan karena kan Sargent hanya 1 poin. Ini kan Albon sendirian pada dasarnya. Betul. Terus kemudian ya Sargent mungkin akan out, bisa enggak, bisa iya, tapi most likely out, akan diambil dari kandidatnya dari F2 nanti, Vespi atau Vesti namanya. Kalau Mick sudah enggak ya, ketutup ya? Mick ketutup ya. Kita semua pengen lihat Mick kembali ke F1, karena nggak adil kalau hanya melihat dia di Haas. Tapi Mick sudah taken balapan di WEC, di World Endurance Championship. Dia membalap untuk Alpine di situ. Tapi dia masih jadi test drivernya atau pembalap cadangannya Mercedes. Jadi masih aman. Dia masih punya channel ke F1, tapi untuk balapan full time-nya dia akan di WEC bersama Alpine. Jadi supaya dia tidak hanya di simulator saja. Betul. Ya. Supaya punya balapan, punya balapan. Mengasah betul ya. Berarti ada alasan lagi nonton WEC tahun depan, maksud. Kan ketemunya pasti gampang. Loh enggak, kalau Mick nggak apa-apa, santai aja. Nomor 46. Oh, banyak alasan berarti nanti. Ya, teman-teman saya mau ikut nonton WEC ya. Kemudian ya, terus kemarin ada perpisahan satu, Franz Tost, prinsipalnya Alfa Tauri, dulu prinsipalnya Toro Rosso, yang ditunjuk oleh Red Bull untuk memimpin tim ini setelah diakuisisi dari Minardi, kan dulu namanya Minardi, dibeli oleh Red Bull, jadi Toro Rosso, kemudian jadi Alfa Tauri, bosnya orang ini selama, sejak tahun 2006 ya. Siapa aja yang pernah diantar dia? Sebastian Vettel. Menang di Toro Rosso 2008 kan waktu itu. Iya, dan waktu kita di Shanghai nomor 4. Nomor 4 ya. Itu pertama kali ya dia. Toro Rosso nomor 4. Sangar ya. Terus kemudian Max Verstappen pasti, Daniel Ricciardo pasti, Carlos Sainz. Dan masih banyak lagi yang sekarang di balapan-balapan lain. Jadi ini sekolah F1, kepala sekolah F1 tim F1 yang baik ini. Dan ini foto dengan Ben Sulayem, presiden FIA, dan Domenicali, CEO F1. Jadi terima kasih Franz. Kita tahu helmnya Yuki Tsunoda ada gambar-gambarnya Franz Tost, tribute ya. Jadi ya terima kasih. Ini ada foto juga dipeluk oleh Yuki. Jadi perpisahan. Dan endingnya bagus lah ya, Yuki mimpin dan dapat poin. Ya, jadi ada sesuatu yang dikenang. Terus juga perpisahan sekali lagi untuk Alfa Romeo. Ini baju Azaware yang saya pakai ini inspirasinya dari Alfa Romeo tahun 75 sebenarnya. Jadi Alfa Romeo, cuman warnanya kok hitam ya, terakhir jelek ini. Mungkin sudah malas keluar biaya cat kayaknya. Kan memang cat jadi masalah beban dong, berat kan, pada dikerok semua kan. Jadi sudah tidak lagi seperti kita lihat Formula One tahun-tahun awal dulu kan. Endingnya kayak nggak pengen tampil gitu, kesannya kan agak nggak menyenangkan, agak suram dan nggak asik gitu maksudnya, nggak asik. Jadi ya apapun, Alfa Romeo beberapa tahun terakhir yang kita ingat mungkin bukan Bottas tapi Kimi Raikkonen. Tapi ya tahun depan akan kembali jadi Sauber, which is buat saya karena itu tim yang saya kenal dari dulu, yang kita kenal semua dari dulu. Sempat nggak Sauber ini pernah jadi BMW kan? Sauber, BMW, Sauber, Alfa Romeo. Sayang Sauber, ya waktu di BMW. Sayang waktu di BMW itu sayang ya, karena itu kan tahun keberapa mesin sudah mulai kompetitif kan? Betul. Iya kan? Sayang sekali ya waktu itu BMW harus. Tapi itu kan ada kaitannya sama krisis global tahun 2009 itu juga. Jadi Mario Tyson, Dr. Mario Tyson. Kemana orang itu sekarang ya? Loh kan kita ingat gak? Waktu di Bahrain kita nunggu koper, Sasa boleh aku difotoin sama orang. Siapa?
Lihat aja kamu Mario kan? Mario Tyson. Ya, nggak tahu di mana orangnya sekarang. Jadi ini kembali Sauber tahun depan dan itu baik. Jadi itu dan mungkin dari saya terakhir Mas Yowo, kita akan karena kan juara F2 juga barusan ditunjuk, barusan didapatkan bahwa Theo Porcher, ya Tuhan namanya susah banget. Theo Porcher ini berhasil menjadi juara F2 dan kita menunggu dia full time di F1 kapan. Masalahnya kan kursinya udah relatif penuh semua. Dan sekarang kan kamu channelnya channel siapa kan kayak gitu ya. Dapil mana kamu? Dapil William? Mana? Dapil William atau dapil mana? Atau Mercedes ya. Iya kan? Karena mix saja dapil Mercedes belum dapat kursi. Belum dapat kursi. Karena dulunya dapil Ferrari, salahnya pindah dapil. Kan dia dari dapil Ferrari pindah ke dapilnya. Kalau dapil Ferrari kemana kira-kira dia larinya? Ya kan tahun depan yang masih pakai mesin Ferrari masih ada Sauber, masih ada Haas. Oh iya. Tapi Haas kan suka pembalap senior, jadi karena kapok dengan 2 pembalap muda kayaknya. Jadi kita lihat nanti channelnya seperti apa. Ya siapa tahu nanti ada tim-tim lain yang mau mencoba. Kalau kita lihat listnya Mas Yowo ya, dulu namanya F3000, kemudian jadi GP2, kemudian jadi F2 ya. Itu tahun 2005 Nico Rosberg, 2006 Lewis Hamilton. 2007 Timo Glock. Mungkin ingat yang disalip Hamilton, yang disalip Hamilton naik Toyota, disalip Hamilton jadi juara dunia 2008 kan Timo Glock. 2008 ini agak hilang Giorgio Pantano. Nico Hülkenberg 2009 Pastor Maldonado yang agamis ini Maldonado. Walaupun pernah menang dia naik Williams tahun 2012. Romain Grosjean juga mantan juara. Ini nggak kenal terlalu. Lemer ini juga nggak terlalu. Palmer juga pernah di F1 kan? Pernah di F1 tapi nggak terlalu bersinar. Van Dorn juga pernah bersinar ya. Gasly lumayan. Masih ada sekarang. Leclerc masih. Russell masih. De Vries aduh kasihan. Mick Schumacher kasihan juga masih punya waktu. Piastri aman juga. Sudah bakal punya karir. Dan terakhir Drugovic ini juga masih belum dapat tempat ini walaupun sudah di Aston Martin sudah nyoba ya. Jadi tinggal kemana nanti Theo ini akan berlabuh. itu dari kami dan dari saya. Dan selamat untuk kelas lulusan 2023. Hanya satu yang tinggal kelas mungkin. Yang tidak lulus. Jadi sekali lagi harapan kita tahun depan adalah balapan tidak membosankan. Ya kan, walaupun kalau kita ditinggal 4 bulan ini juga bosan sekali. Nggak tahu, mungkin perlu detox juga dari F1 Mas Yowo. Asa kira-kira ngisi waktu kosongnya apa saya? Kira-kira apa yang berkaitan dengan F1 loh? Yang berkaitan dengan koleksi, hobi yang berkaitan dengan F1. Ya pasti ngikuti berita-berita pasti masih. Karena kan siapa tahu ada gosip-gosip mengejutkan atau apa. Paling lebih banyak mempelajari teknis-teknisnya lagi. Karena kan dengan intensitas balapan tahun ini 3 minggu berturut-turut, 2 minggu berturut-turut itu kan capek juga ya. Saya dulu suka baca buku regulasi, saya suka baca buku-buku. Saya punya beberapa buku, misalnya di belakang saya itu ada buku-buku biografi pembalap atau buku-buku teknis. Mungkin cari sekarang punya waktu untuk baca-baca gitu-gitu lagi, termasuk cerita-cerita lama lah. Iya. Kadang kalau enggak enak juga gitu kan, balapan kan ini kan intens banget kan balapan. Dan yang menang itu terus. Apalagi yang menang itu terus, sama seperti dulu zaman waktu nulis, setiap kali nulis judulnya Michael Schumacher menang lagi itu kan ya. Jadi tahun ini lebih parah ternyata. Sama satu lagi Mas Yowo, kita insya Allah minggu depan mungkin kita cari waktu karena ini kayaknya bakal banyak info juga. Mas Adi Susilo pulang ke Surabaya untuk akhir tahun. Jadi kita akan cari waktu untuk podcast dengan Mas Adi karena kita tahu Honda kan ini kan masih akan eksis di F1 dan aktif di balapan lain juga. Kita tanya-tanya soal WEC lah nanti, soal IndyCar. IndyCar jadi siapa tahu dia punya ngasih wawasan lagi juga buat teman-teman penggemar balap lah. Termasuk beliau ini juga penggemarnya Toko yang sering yang kita kunjungi di Tokyo kemarin, Tokyo yang apa? Di Tokyo yang jualan Mercedes. Iya, itu kan dia juga ternyata langganan di sana. Langganan di situ juga. Iya, dia komentar. Ini yang terbaik katanya begitu. Sama dia sudah WhatsApp sih, saya bawa oleh-oleh buat kita dan teman-teman main balap. Oh gitu ya. Oke. Jadi saya kemarin juga teman-teman karena saya lagi ada event di Bandung, saya sempat jalan-jalan, saya merasakan kenapa kita nggak punya tim hebat di Formula One gitu. Karena ternyata orang-orang pintar di Indonesia itu sebenarnya pusatnya di Bandung. Saya baru tahu ya. Karena saya waktu naik
ke atas namanya dago ya. Itu ada dago pakar. Orang-orang pinter ini. Sialan. Loh enggak. Dan ini yang menggembirakan teman-teman, di Jalan Dago itu ada outletnya Puma, silakan berkunjung. Saya nemu baju kaos klasik yang tinggal 1, tinggal 2, tapi masih ada Mercedes. Berarti kalau Puma ngeluarin Mercedes berarti itu produk lama kan. Iya, jadi Ferrari banyak yang aneh-aneh di situ. Jadi teman-teman kalau kaos Formula One sudah menyentuh harga 300, itu menurut saya 350 itu masuk akal. Masuk akal. Ya, karena buy two get free. Get three. Jadi satunya gratis. Jadi kalau kita hitung 350 masuk akal. Masuk akal. Jadi karena kalau ke sirkuit dijamin harganya ajaib. Ajaib ya. Baik, kita tunggu masukan dari teman-teman. Kalau memang kita perlu ada doa bersama secara online main balap siap. Jadi dan sekali lagi ini kita tutup. Saya juga kembali, kalau asal membaca buku, saya cuman cita-cita saya pengen mengganti koleksi saya itu kan masih di almari kayu jati saya. Jadi lucu ya, almari kayu jati kok isinya replika Formula One gitu. Itu kadang-kadang ya lucu ya, kayak teman-teman yang lain sudah pakai yang putih-putih, pakai stainless gitu. Wah, saya tetap pakai kayu jati. Ya, semoga saya juga pengen sama dengan Asa ngumpulin koleksi-koleksi lama, dan siapa tahu kita masih ada. Kapan kita kuis lagi ya? Awal tahun ya? Ya, sebelum akhir tahun lah kita bikin edisi yang mungkin live tanya jawab, mungkin kayak gitu ya. Atau gini, edisi membosankan tapi tidak, karena ada hadiah kan? Ada hadiah. Iya. Saya juga udah nyiapin sih kemarin, kalau saking boringnya balapan ya, misalnya bahas pembalap-pembalap favorit. Iya. Kemudian nanti ya termasuk tadi live Q&A kemarin kan kita sempat beberapa kali live. Iya. Dan itu lumayan seru juga kayak gitu. Jadi ya kan Mas Dewo kan aslinya dulu live terus kan, penyiar radio dulu. Oke, ini ada yang masih produk ini ya, masih yang terbaru ini ya? Masih pre-order sekarang di Azaware, tapi ini sepatu basket teknikal. Kalau yang suka basket, kan sudah nggak ada F1, mungkin pengen olahraga atau apa, apalagi musim hujan, basket ya banyak outdoor tapi bisa indoor, banyak indoornya. Ada sepatu basket Aza, ini Aza 7, jadi saya sudah punya 7 edisi sepatu basket. Ya. Baik, sekali lagi teman-teman terima kasih. Jaga selalu komunikasi di Main Balap. Silahkan, intinya apapun yang Anda ingin sampaikan, apapun yang Anda komplain juga boleh, tetapi karena kita tetap adat ketimpunan, kita tetap akan menghargai itu semuanya. Sekali lagi terima kasih, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi bulan. Ya, abis ini sudah langsung edisi Desember ya. Sialan Mas Dewo. Iya kan, loh, kita 4 bulan ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Salam. Gitu.